RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Iya baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bicek dulur-dulur dimanapun berada, dan ini sudah semakin dekat dengan weekend ya, karena besok sudah Sabtu Minggu. Waktunya Mance bicek biasanya itu menghabiskan waktu dengan banyak hal, salah satunya makan. Nah ini juga di obrolan UMKM Perempat FM Palembang yang hadir saban harinya di jam 11 sampai dengan jelang kaki di jam 12 siang untuk di edisi Jumat tanggal 31 Oktober 2025 di penghujung bulan ini. Mance bicek kayaknya pas nian ya, ujung bulan juga. Mance bicek besok juga gajian, weekend juga. Wah ini bingung untuk alternatif pilihan menu apa yang kage bakal dihabiskan bersama dengan keluarga atau orang terkasih besoknya. Mance bicek ini di obrolan kita insya Allah akan menjadi rekomendasi untuk Mance bicek yang masih muda juga terutama ya. Jangan sampai kage menghabiskan waktu mudanya dengan cuma-cuma. Enaknya tuh muda tuh kita isikan dengan kegiatan yang bisa mempersiapkan kita untuk lebih siap menata di masa depan KG. Wah ini salah satu contoh juga narasumber kita yang sudah hadir di studio Perempat FM Palembang, masih muda tapi sudah punya 2 usaha, yaitu ada, langsung kita bakal kenalan. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ini kita kenalan dulu. Ada siapa nih, kita panggilnya Ibu atau Mbak nih? Apa ya, boleh semua sih Kak. Boleh semua ya, tapi karena masih muda kayaknya Mbak aja ya. Boleh, siap. Ini ada Mbak Ajeng Cendramata, Betul sekali. ownernya langsung ini ya. Iya Kak, kebetulan. Dari Bakso Bu Ajeng, dan satu lagi ada sablon apa tuh? DNA Clothing Kak. DNA Clothing. Betul. Waduh, ini namanya bagus sekali ya. Tapi kita kenalan dulu, tadi udah ke namanya. Kita pengen tahu juga untuk kedua usaha yang dijalankan saat ini semuanya masih aktif ya? Alhamdulillah masih aktif Kak. Aha. Dan kelihatannya Mbak Ajeng ini memang masih muda untuk awal mula menjalankan usaha, baik itu bakso dan juga dari DNA Clothing ini. Apa nih inspirasi awalnya tuh? Jadi mungkin kita cerita bakso dulu ya Kak ya. Jadi Ke bakso dulu ya. Awalnya itu memang kita itu keluarga kita itu suka makan bakso. Oh, Kak. awalnya memang hobi makan bakso. Dan dulu kebetulan ibu tuh juga memang punya usaha bakso. Kemudian beberapa lama tuh sempat vakum. Oke. Dan alhamdulillah sekarang punya rezekinya lagi. Terus kita buka bakso. Dan karena bapak sambil udah pensiun ya, jadi ya udahlah kita buka bakso lagi aja yuk. Dan alhamdulillah pas kita buka tuh langsung rame Kak. Kita nggak expect awalnya. Mungkin Kirain kayak yang kemarin sudah ya. ya kan ya. Tapi ternyata sehari itu bisa banyak orang yang datang. Kok belum buka, karena kebetulan kita bukanya itu dari jam 10 ya Kak ya. 10 siang. siang sampai dengan jam 8 malam. Oke. Nah itu kadang kan jam 9 tuh orang-orang udah pada nanyain, kok belum buka Bu, Oh, kemana? itu? Ya ampun, kita kan juga bingung ya Kak ya, kewalahan waktu itu. Ya udahlah, alhamdulillah dijalanin sampai sekarang. Jadi Ibu tuh memang asli orang Jawa ya? Betul sekali, semua. Jawa mana tuh? Jawa Timur Kak. Memang bakso ini asalnya banyak dari Jawa Timur, begitu ya? Iya, kebetulan. Bakso apa itu? Solo gitu-gitu Solo, ya? bener Kak. Kalau kita di sini Bu Ajeng, Mbak Ajeng namanya bakso apa tuh? Bakso Bu Ajeng Bakso ya? Bu Ajeng. Oke. Jadi karena
Sesuai dengan nama Iya, ya. sesuai dengan nama saya, orang Jawa, dan di daerah kita itu, lingkungan sekitar itu Memang banyak orang Jawa juga. banyak orang Jawa dan tenarnya dengan Ibu Ajeng gitu Kak. Oke. Mudah ngingetnya. Nah, ini kalau ke bakso tadi kan orang tua nih awalnya. Betul. Tapi akhirnya Mbak Ajeng tertarik juga untuk belajar bisnis bakso ini. Bagaimana tuh? Kayak melihat peluang di Palembang ini memang semakin banyak bermunculan jenis makanan yang dijual, atau memang ini ada petua dari orang tua kayak ayo Jeng, dibuka lagi yuk baksonya karena ini sayang nih resepnya enak gitu, atau bagaimana tuh? Kalau itu sih kayaknya karena kita udah ya udahlah yuk kita semangat bareng-bareng. Terus karena udah terkenal dengan nama Ajeng, akhirnya udah kita bikin bareng-bareng. Pokoknya nanti ke depannya kalau misalnya bisnis ini tuh harus berjalan gitu loh Kak. Jadi sampai turun temurun lah gitu. Semoga harapannya kan ya. Sejauh ini orang tua juga masih ikut serta ya? Masih ikut serta Kak. Lebih betul. kemana tuh kalau perannya di sini untuk di bakso Bu Ajeng? Lebih ke produksi dan pelayanan Kak. Soalnya kan kebetulan saya juga kerja ya Kak Oh, ya. itu. Jadi yang untuk menghandle semua masih orang tua saya. Kemudian sama saudara saya dan juga adik saya Kak. Oke, jadi lumayan ya ini ya. Iya betul. Jualannya ini juga kalau dari Mbak Ajeng lagi kembali untuk jualan itu perlu nggak untuk awal kita tuh memilih tempat atau menyewa tempat dulu, atau bahkan bisa kita manfaatkan dulu dengan pekarangan rumah begitu? Jadi awalnya itu kita beli tanah ya Kak ya. Ya udahlah bingung mau diapain nih tanah Kak. Oh itu. Terus akhirnya Di kawasan mana sih di ini? daerah Pertahanan Ujung Kak. Oh Pelaju ya? Ya Pelaju Pertahanan Ujung. Itu di deket apa ya, Sumsel Babel Kak. Oh Sumsel Babel itu. Jadi pinggir jalan tuh. Kebetulan pinggir jalan gang tapi ya Kak ya. Masuk sedikit nggak? Masuk dikit lah Kak, kayaknya sekitar Kayak berapa? 50 meteran Iya, kali ya. Nah kemudian kan di situ memang kebetulan untuk orang yang jual makanan tuh nggak begitu banyak Kak. Jadi ya udah deh yuk kita buka bakso, kayaknya bakal jadi tempat tongkrongan yang asik nih gitu kan. Oke. Dan di situ juga kebetulan ada TK juga Kak di sebelah situ. Oh di dekatnya itu. Jadi lumayan padat juga di situ ya. Benar. Jadi sembari ibu-ibu nunggu anak-anaknya Sekolah, bisa makan bakso dulu. Cocok. Jadi pas sekali ya untuk tekniknya gitu. Betul Kak. Dan juga artinya di sini Mbak Ajeng ya, untuk memulai usaha itu kalau memang rumah kita bisa kita manfaatkan sah-sah saja ya. Betul sekali. Tapi dengan ada beberapa poin tadi tuh kayak lingkungannya harus padat dulu. Benar. Dan juga ada kayak tadi sekolah ya. Dan juga tidak jauh dari akses jalan besar begitu. Ini Benar, akan Kak. menjadi penunjang juga. Tapi untuk Mance-Bice ini juga bisa menjadi salah satu masukan mungkin ya. Mulailah dulu bisnis. Apa tadi di awal disampaikan? Pokoknya mulai aja dulu lah. Mulai aja bismillah. dulu ya. Nah pada saat itu nawaitunya Mbak Ajeng untuk memulai bisnis terutama di bakso ini bagaimana tuh? Lebih kayak oh ini bakal dijangka panjangin, atau lebih kayak ya udah deh dijalanin dulu aja, mengenai hasilnya nanti biarkanlah rezeki yang akan menuntun, atau bagaimana untuk? Betul sih, sama kayak filosofi kakak tadi. Jadi pokoknya awalnya bismillah dulu, dijalin aja, karena namanya rezeki nggak pernah ketuker ya Kak ya. Selagi kita bisa ya kita usahakan, dan langkah besar itu dimulai dari langkah-langkah kecil. Wah itu, jadi jangan pernah takut ya. Benar sekali. Oke baik, ini kalau buat bakso Bu Ajeng ini ada berapa apa ya, kayak berapa varian atau jenis? Oh, kalau bakso itu ada 4 jenis Kak kita 4 jenis jualnya. ya. Ada bakso jumbo, bakso telur, bakso double, sama Ada bakso double. Ada. Oh double tuh artinya ada kayak bakso Ada telurnya, ada dagingnya digabung. Oh itu porsi saya tuh kayaknya ya. Betul sekali. Ada apa lagi? Dan satunya itu bakso kiloan. Kalau kakak mau beli Yang bakso praktis kiloan ya? yang praktis, mau Gitu. frozen, disimpan di rumah. Kalau ada tamu sewaktu-waktu bisa langsung diseduh di situ Kak. Jadi sekarang kan serba instan ya Kak ya. Jadi nggak perlu repot lagi mau bikin bakso, tapi kita udah menyediakan yang frozen gitu Kak. Oke, untuk ini pasti ada yang sedikit bertanya juga mengenai ini ayam atau daging nih, atau ada 2 pilihan? Itu kita pakainya bakso daging Kak. Oh yang daging asli. Wah, betul, daging asli. Mance-Bice ini enak ini pasti ya. Dan juga ini yang membuat spesial bakso Bu Ajeng dibanding dengan bakso lain apa tuh? Kalau kita itu nggak pakai pengawet, jadi Aman ya. aman Kak. Jadi anak kecil makan pun nggak apa-apa. Karena kebetulan Oke. saya punya ponakan, dia senang banget kalau makan bakso gitu Kak. Gitu. Jadi memang lebih sehat ya. Betul. Untuk proses pembuatan dan juga bahan baku yang digunakan ini insya Allah semuanya aman gitu, sehat gitu. Betul, karena Oke. homemade ya Kak ya. Homemade juga. Nah ini katanya tadi selain ada
bakso Bu Ajeng, ternyata Mbak Ajeng Cendramata ini juga mengolah bisnis ada DNA Clothing. Nah ini untuk yang awam mungkin DNA Clothing ini clothing. Mungkin ini lebih ke kayak fashion ya Iya, atau betul, Kak. pakaian begitu. Pakaian. Tapi untuk lebih detailnya bagaimana di DNA Clothing? Jadi kita itu merintisnya bareng suami Kak. Aha. Jadi karena suami saya itu dulunya punya latar belakang di bidang desain grafis Kak Oh ya. gitu. Jadi dan dia juga pernah di tempat percetakan pada sebelumnya. Akhirnya dia ya udah yuk kita coba bikin ini deh apa namanya kaos custom. Oke. Kan biasanya kalau tempat kerja itu ada yang namanya gathering ya Kak ya. Jadi mereka suka pesan kaos Oh, iya, dengan iya. beraneka ragam dengan jumlah yang banyak. Tapi kalau misalnya pakai manual tuh kayaknya bakal lama waktunya. Yaudah, prosesnya ya. kita bikin ini aja pakai sablon DTF aja. Waktunya cepet, praktis, juga efisien Kak. Nah itu jadi artinya suaminya bisa melihat peluang juga ya. Betul Kak. Jadi kita manfaatkan kalau misalnya kita bisa ada peluang, kita coba aja. Kita yang bisa ngambil projectnya gitu ya. Betul Kak. Oke, nah pengambilan nama DNA Clothing ini apa nih alasannya tuh? Kalau tadi bakso Bu Ajeng karena nama pribadi ya. Betul. Kalau DNA ini jangan-jangan tes DNA untuk yang awam ya. Tapi ini kayaknya ada filosofi sendiri nih. Betul Kak. Jadi DNA itu kebetulan gabungan nama saya dan suami Oh saya gitu, Kak. singkatannya. D itu Derry, N itu Dan, A itu Ajeng. Wah kreatif sekali ya. Derry dan Ajeng adalah sebuah DNA yang akhirnya nanti menimbulkan banyak DNA yang lain Oke. gitu Kak. Harapannya cita-cita kan. Semoga besar gitu harapannya. Itu Kak. hasilnya ya. Betul. Dan ini kalau buat di DNA Clothing ini lebih kayak menerima custom juga aja atau ada kayak baju jadi juga yang dijual? Kalau di DNA itu kebanyakan custom ya Custom Kak ya. ya. Tapi kita juga menyediakan kayak baju-baju anime gitu Oh, juga anime Kak. ada juga tuh. juga. Kebetulan saya juga bawa sampelnya Nah Kak. ini untuk yang menyaksikan di tayangan YouTube Pro 4 Palembang langsung saja nih kita Boleh, lihat. Ini asli produksi dari DNA Clothing ya. Asli produksi Kak. Wah, kaosnya becek bagus-bagus ini ya. Untuk satuan dijual juga ya. Iya Kak, dijual juga. Wah, ini cocok sekali. Waduh, ini lagi tren sekali nih kalau di Gen Z ya. Iya betul Kak. Di belakangnya kayak ada animenya, di depannya polos biasanya Polos gitu ya. biasanya, dan ada tulisan kecil Ada yang lebih gitu, Kak, simpel. ya. Waduh. Betul. Terus yang di warna putih itu desainnya bagaimana tuh? Warna putih ini kebetulan karena ownernya Bakso Bu Ajeng, jadi kita Tetap ya bakso Bu tetap Ajeng. brand ya Bakso Bu Ajeng ya Kak ya. Waduh, bagus nih. Jadi untuk kayak ada acara jalan santai begitu ya. Betul, Ada apa lagi tuh kayak gathering kantor. Gathering kantor. Biasanya kan pakai seragam gitu. Dan juga seragam kantor juga bisa juga di sini. Bisa juga, karena kan kebetulan apalagi nih menuju akhir tahun ya Kak ya. Iya biasanya itu ya. Biasanya banyak orang yang mau gathering gitu kan. Kemarin kebetulan kita dapat orderan 50 Kak. Banyak ya. Awalnya nggak expect Kak. Pertama itu palingan cuma 1-2 gitu. Ternyata tiba-tiba Kak saya mau order ya Kak, berapa banyak? 50. Waduh 50 berdua ngerjainnya kayak sampai lembur pulang kerja. Tapi itu rezeki ya. Rezeki, benar, Tetap Kak. disyukuri Tetap juga. disyukuri. Dan ini biasanya untuk di DNA Clothing ini teknik pemasarannya bagaimana tuh dengan suami? Kalau untuk pemasaran kita biasanya pakai ini Kak, marketplace. Oh, ada marketplace-nya Kita- itu tadi ya. Tekan di marketplace juga, kemudian kita juga punya IG, Aha. terus kita juga share juga lewat WA pribadi kita Oke. ke teman-teman kita. Wah, jadi segala lini itu kita kerahkan ya. Betul Kak. Apalagi digitalisasi kan saat ini. Semua orang itu pasti udah pegang handphone. Dan apa namanya itu untuk biasanya itu di musim pergantian anak sekolah ini juga kayak ada banyak orderan gitu ya. Bener Kak. Kalau untuk di kaos-kaos sekolah atau seragam sekolah mungkin pendengar kita juga ada yang pengen tahu juga, siapa tahu bisa langganan ya. Bisa, boleh. Ini kaos pakaian sekolah atau seragam sekolah yang apa aja tuh bisa di daerah Clothing? Biasanya itu kaos olahraga Kak. Olahraga. Olahraga kan biasanya ada yang belakangnya itu ya kayak tulisannya SD, Oh, iya, iya, yang negeri, belakang tuh. SMP. Nah itu yang kita cetak Kak gitu Kak. Oke. Dan kalau apa namanya itu untuk menerima orderan itu partai kecil atau bisa satuan juga tuh? Boleh, kita bisa menerima satuan juga Kak. Karena kan nggak semua orang dalam Iya jumlah besar bentuk ya. jumlah besar ya Kak. Tapi kalau Kak saya mau pesan 2 boleh, saya pesan 1 boleh gitu Kak. Pokoknya kita menerima semua orderan gitu Kak. Iya. Dan ini apa namanya itu selain kaos dan juga kaos olahraga tadi bisa apa lagi tuh di sini? Sejauh ini cuman baru itu dulu Kak, karena Dua itu dulu kebetulan ya. terbentur sama kerja juga ya Kak ya. Jadi kita
bingung nanti takut ngatur waktunya jadi mengecewakan konsumen. Itu Jadi ya. selagi kita bisa bikin yang fokus dulu, kita fokuskan dulu. Dua ini dulu Dua ya, ini kaos dulu, Kak. sama kaos olahraga. Betul Kak. Nah, kalau buat DNA Clothing ini udah jalan berapa lama tuh? Kalau DNA Clothing sendiri itu udah jalan 3 bulan Kak. Oh, baru ya? Baru 3 bulan. Kalau Tapi udah lumayan banyak juga tuh. alhamdulillah Kak, ibarat kecambah itu baru tumbuh tunas ya Kak ya. Aha. Gitu. Jadi yang awalnya kita ya udahlah bismillah ya, baik lagi tadi hal besar dimulai dari hal kecil ya kita coba aja dulu. Nawa semua. itunya dulu Nawa aja itu. ya. Dan ini kalau untuk awal yang pengen mendirikan usaha di bidang clothing ini, apa nih, harus dengan mesin besar dulu atau bisa disiasati dulu nih? Kalau kita sebagai pemula itu mungkin untuk modal yang segede itu mungkin Agak berat ya? agak berat ya Kak. Jadi kita paling ngambil untungnya tuh tipis-tipis Kak. Kebetulan kalau baju itu kita ngambil di luar dulu di Bandung ya? gudang. Di gudang. Di Bandung gudang. Terus habis itu untuk print di medianya itu kita juga masih cetak di luar Oh, Kak. gitu. Jadi paling tipis-tipis lah untungnya, Oh, tapi iya. alhamdulillah ya kan Kak ya. Tapi jangan salah loh, tipis-tipis dikit-dikit lama-lama jadi bukit Iya, kan. bismillah aja. Dan ini kalau buat kita pengen tahu manajemen waktunya bagaimana sih, Mbak Ajeng dan juga suami kan kerja tuh. Betul. Ini untuk menyusun jadwal atau mengolah bisnisnya dengan kesibukan di kantor, ini bagaimana tuh biasanya? Biasanya kalau dapat orderan itu kan lewat marketplace ya Kak ya. Oke. Ada notifikasi, terus kemudian ya udah dilihat berapa jumlahnya, dicet dulu biasanya Kak manual mau order berapa, dalam partai besar atau satuan. Kalau dia bilangnya ya udah Kak cuma satuan, oke kita handle. Terus kalau misalnya dalam jumlah besar berapa jumlahnya, terus kemudian mau dipakainya kapan gitu kan ya, karena kita harus punya spare waktu dalam pengerjaannya. Takutnya nanti waktunya mepet dan pekerjaan belum selesai kan mengecewakan konsumen juga ya Kak ya. Jadi kalau misalnya sudah dapat keputusannya dipakai tanggal sekian, mau hari ini, warna apa, ukurannya gimana, langsung kita order. Terus kita kerjainnya itu malam pas pulang kerja Kak. Waduh, lembur ya. Lembur pulang kerja dan juga paling waktu libur Sabtu Minggu gitu Oke, tetap ada waktu untuk keluarga juga ya pastinya ya. Benar. Jadi Oke. Sabtu Minggu itu adalah waktu bekerja bersama. Nikmat sekali ya, apalagi dengan suami sendiri ya. Benar. Akan lebih nyaman juga gitu ya. Dan kalau untuk suami di sini lebih kemana nih di clothing? Kalau suami lebih banyak desain Kak. Desainnya Desain ya. sama produksi. Kalau saya bagian marketing. Marketingnya, oke. Dan teknik marketing tadi udah disampaikan bahwa melalui sosmed, Betul. kontak WhatsApp juga, lingkungan di sekitar kita juga gitu ya. Ada apa lagi nih yang kedepannya nanti akan diusung oleh Mbak Ajeng sebagai owner, sehingga ini nanti jangkauannya lebih luas. Mungkin akan bikin konten gitu. Kebetulan sejauh ini kalau di Instagram kita itu ada beberapa konten ya Kak. Oh, ya. udah dibuat? Udah dibikin kontennya biar kayak influencer gitu ya kayak ala-ala ya kan ya. Kontennya itu tentang keseharian, gimana cara nyetaknya, terus gimana cara produksinya gitu kan. Nanti ke depannya harapannya bisa merambah ke jaket, topi, pin dan lain sebagainya. Hoodie ya biasanya itu ya. Dan kalau untuk apa tadi tuh di konten itu memang Mbak Ajeng sendiri yang turun tangan atau ada yang membantu? Kalau untuk di konten kebetulan saya sendiri Kak yang bikinnya, karena kebetulan handphone sekarang kan udah pada canggih semua ya Kak ya. Bisa belajar Bisa sendiri ya. belajar sendiri di situ secara otodidak dan akhirnya gimana nih yang bagus enggak gitu kan. Oh bagus ya udah share gitu. Oke. Nah biasanya kan kalau rekan bisnis itu teman ke teman atau enggak saudara gitu ya, ataupun juga memang rekan bisnis. Ini tapi kalau dengan partnernya suami sendiri itu biasanya komunikasi ke bisnisnya lebih kemana tuh? Sama aja Kak atau ada yang spesial beda lagi tuh? Kalau komunikasi sama suami itu kayaknya lebih ke rekan kerja plus sepasangan plus kakak adik gitu. Jadi Semuanya jadi komplit satu ya? komplit kan ya Kak ya. Jadi lebih yang ini gimana nih, ini order ada orderan nih 50 mau diambil apa enggak? Ini ada 3 mau diambil apa enggak? Nanti dulu aja lah, capek ada kerjaan gini gitu kan, jadi lebih fleksibel ya Kak ya. Oke, kalau biasanya dengan partner, aduh lagi ini banyak pertimbangan gitu ya. Nanti nggak enak, nanti orangnya marah, pundung gitu kan ya Kak ya, jadi nggak enak. Tapi kalau sama suami, pasangan sendiri tuh lebih fleksibel gitu, Kak. Karena lebih nyaman juga untuk komunikasinya ya di situ ya. Dan biasanya kayak ada ini nggak job desk masing-masing nggak di situ?
Kalau job desk sih kita saling menutupi Kak. Sama-sama Jadi ya. sama-sama, kalau dia nggak bisa saya, kalau saya nggak bisa kirim paket dia yang kirim paket gitu Kak. Jadi selagi bisa waktunya fleksibel kita usahakan. Oke, baik. Oke, Mance Bicek dulur-dulur dan juga Mbak Ajeng, sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita. Mance Bicek jangan kemana-mana dulu ya. Tetaplah di sini di Promote FM Palembang karena kita nak dengar ke beberapa informasi yang nak lewat berikut ini. Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur, lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Spur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, anak-anakku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Bangga
Gapai langit dengan tangan terentang. Kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik Mance Bicek dulur-dulur dimanapun berada kita masih bersama dengan Mbak Ajeng Cendramata yaitu owner dari bakso Bu Ajeng dan juga DNA Clothing. Tadi kita sudah berbincang banyak mengenai usaha yang dijalankan dan kali ini kita pengen tahu target mungkin ke bakso dulu. Kalau target baksonya ini lebih kemana nih Mbak Ajeng? Kalau target marketing ya Kak ya, Target awalnya marketingnya. target marketingnya tuh orang-orang di sekitar, lingkungan sekitar, kemudian di rekan-rekan kerja mungkin ya, sama di kalau ada acara event-event tertentu gitu. Kebetulan kemarin tuh kita pernah ada ikut event di acara ulang tahun suatu perusahaan dan alhamdulillah bisa tembus berapa bakso gitu ya. 600 porsi bakso. Waduh Kak. banyak ya. Alhamdulillah. Tapi kalau buat aktifnya itu memang sering ikut festival juga ya? Atau ada momen khusus aja gitu melihat acaranya dulu? Kalau momen festival belum sih Kak, Belum, kayaknya ya. momen-momen tertentu aja karena kita kebetulan saat ini terkendala sama pekerjanya Kak gitu. Oke. Karena masih ditangani sama Keluarga ya? sendiri. Ada ibu ada saudara juga Betul. tadi ya. Kalau ayah bagaimana tuh? Kalau ayah juga tetap support Ikut Kak, juga ikut ya? juga membantu. Kalau ayah bagian yang ke pasar gitu Kak, jadi saling bagi tugas. Jadi seru sekali ya. Nah kalau dari Mbak Ajeng lagi nih, apa sih yang membedakan kita timnya itu keluarga atau timnya itu dengan karyawan dari pihak luar begitu? Kalau keluarga itu lebih fleksibel mungkin nih Kak ya. Kalau misalnya lagi ada libur, tolongin dong, yuk kesini yuk kita beli ini beli itu, ya udah langsung gas. Tapi kalau misalnya orang lain kan mungkin lebih kayak maaf nih bisa nggak nanti takut ganggu job desk-nya gitu kan. Ya sejauh ini nanti mungkin kedepannya kalau memang sudah banyak peminatnya dan juga sudah berkembang itu kita tidak menutup kemungkinan untuk mencari karyawan Kak. Karyawan ya. Tapi untuk saat ini kayaknya masih dengan keluarga dulu ya. Untuk kedepannya mungkin bakal ada cabang juga nih. Kalau cabang kita belum kepikiran deh Kak Tapi ya. doain aja ya. Tapi doain aja semoga kita bisa buka Amin. cabang yang ada di Palembang. Amin. Tidak menutup kemungkinan gitu kan. Betul. Siapa tahu dari pelaju yang dari KM, dari Ilir yang pengen nyoba kejauhan tiba-tiba buka di situ kan. Buka di KM. Jadi bisa lebih dekat gitu ya. Benar. Karena Palembang luas ya. Benar, Kak. Tapi kalau buat untuk target pasar di DNA Clothing ini bagaimana tuh? Kalau di DNA Clothing sendiri itu targetnya mungkin saat ini ke rekan-rekan kerja, kemudian anak-anak muda sekarang, Oke. sama kantor-kantor perusahaan Kak. Kemarin kebetulan juga dapat orderan dari ibu-ibu PKK Kak. Oh gitu. Dan mereka mau gathering, terus mereka pesen dong Mas bajunya warnanya pink gitu kan ya. Iya. Awal-awal itu kita 30 aja, nambah lagi dong Mas, 30 lagi, nambah lagi. Jadi kita bingung ya Kak ya. Ya udah deh kita terima aja lah, nggak apa-apa. Bismillah aja. Akhirnya Lebih meluas lagi ya. terus dia bilang, "Kak, nanti kita repeat order lagi ya. Kita mau bikin ini Kak, kemeja besok gitu." Oke. Akhirnya, "Oke Bu, nanti kabarin aja ya kapan mau ordernya." gitu. Nah, ini kan artinya kalau orang sampai RO lagi ke kita itu ada hal yang baik tuh. Benar. Yang mereka rasakan, ada impact yang mereka rasakan dari pelayanan kita. Biasanya dengan suami itu apa nih? Ya cara khusus
supaya pelanggan bisa kembali lagi dengan kita tuh? Kalau sama suami kita menerapkan ke konsumen itu bagaimana melayani dengan hati. Lebih umum ya gitu Lebih ya. umum gitu kan ya. Kalau dia nanya, dia Kak mau yang warna pink dong, mau diganti ini di depannya ini, nanti deh Kak revisi dulu. Nah kan pasti namanya konsumen kan banyak ya permintaannya, tapi kita harus bisa dengan sabar bagaimana caranya kita biar mereka tetap puas dengan apa yang mereka inginkan. Oke. Menerapkan service excellent pokoknya Kak. Pelayanan ya. Pelayanan prima. Bagaimana supaya mereka lebih nyaman dengan ramahnya kita, Ramahnya kita. welcome-nya kita menerima untuk apa tadi itu revisinya begitu ya, dan juga request yang mereka inginkan begitu. Benar. Dan kalau untuk tantangannya ada nggak biasanya tuh? Tantangan sejauh ini mungkin Kayaknya pada saat ini ya kerja kebentur ya, dengan pesanan. waktu, benar Kak. Waktu tuh kadang apa ya? Trouble mungkin ya. Kalau ada 28 jam kita kayak 28 jam gitu ya kayak. Tapi Lebih 4 jam tuh. Tapi karena ya 24 jam kita maksimalin waktunya itu. Biasanya kalau Sabtu Minggu dapat orderan, kita pulang kerja itu kan biasanya jam 6 nih sampai rumah. Kita sholat, istirahat sebentar, jam 8 gas lagi. Kadang sampai jam 1 kalau orderan lagi banyak Kak. Tapi udahlah karena tubuh kita ini ya maksimalnya ada capeknya juga ya Kak. Pasti ya. tuh manusia ya. Jadi akhirnya yaudah besok kita kerjain lagi lah, sisanya dapat seberapa ya udah kita gas sampai situ aja. Oke. Dan ini kan tadi katanya suami yang menentukan desain dan lain sebagainya untuk di hasilnya tuh. Biasanya untuk obrolan ke suami mengenai penentuan desain ini bagaimana? Kayak ada searching kah atau ada file khusus? Biasanya kalau yang custom Kak, kita kan tanya sih sama si customernya mau desainnya kayak gimana, ditunjukin lah Kak saya maunya yang ada gambar pohon, ada gambar bus. Yaudah akhirnya kita imajinasikan, kita tuangkan karena sekarang ada ChatGPT Kak Nah, ya. itu. Akhirnya Zaman udah canggih ya. jadi kita mempermudah karena adanya ChatGPT itu, kita tuangkan di situ, keluarlah desain kayak gitu, tinggal kita poles-poles aja mau ditambahin apa gitu Kak. Oke. Kalau buat desain tersulit sejauh ini ada nggak? Sejauh ini desain tersulit belum ada Belum sih ada Kak. ya, karena memang Alhamdulillah. bentuknya kaos semua ya. Lebih ke animenya itu tadi atau gambar yang dibuat itu tadi ya. Oke, baik. Dan kebetulan juga suami kan lu backgroundnya dari komputer ya Kak ya. Oh gitu. Kemudian dia juga seneng ngedesain kaos, ngedesain segala macam. Jadi dia ketika dia bekerja tuh Lebih nyaman lebih ya. nyaman, lebih bahagia Kayak gitu kata Kak orang ya. tuh hobi yang dibayar tuh. Nah betul Kak, hobi yang dibayar itu Jadi salah satunya. kalau menurut Mbak Ajeng ini setuju nggak untuk menjalankan sebuah usaha itu dimulai dulu dari apa yang kita hobi dulu nih? Bener Kak. Alasannya kenapa tuh? Alasannya karena kalau kita udah seneng apa yang kita kerjakan itu waktu tuh nggak kerasa. Nah, sekarang itu. kita tuh lagi bekerja padahal gitu Kak. Kayak saya bagian marketingnya gitu ya Kak ya. Karena saya kebetulan senang ngomong, senang ketemu banyak orang, dan alhamdulillah ya akhirnya Membuka banyak relasi ya. membuka banyak relasi, membuka banyak teman. Jeng aku mau pesan kaos dong untuk lari, ada 6 warna neon gitu kan, kemarin ada orderan juga. Ini kan lagi tren sekali tuh lari tuh. Lari untuk berlari dari kenyataan. Lari dari kenyataan itu masa lalu itu ya. Iya benar Kak. Jadi ini melihat juga bagaimana apa yang lagi rame ya. Melihat apa yang lagi rame, yang lagi hype sekarang, mau pesan kaos untuk olahraga, dry fit, kita juga menyediakan. Oh ada juga ya? Ada juga oh, Kak. gitu. Jadi untuk yang berbaukan kaos itu semuanya ada di sini. Semua ada. Untuk Oke. pelari-pelari culture ya kan ya, ada semua Kak. Oke. Nah ini kalau buat tadi kan disampaikan untuk perbanyak relasi. Ini relasi yang dibangun lebih banyak siapa tuh? Suami atau kolaborasi berdua? Kalau relasi sejauh ini kolaborasi berdua ya Kak ya. Tapi kalau mungkin lebih dominan saya kali ya Kak ya. Karena suami saya itu kebetulan orangnya lebih seneng mendesain Kak. Oh gitu, dia udah fokus ke situ ya. Jadi kalau ibu-ibu kan ya lebih banyak ngobrolnya. Oke. Nak beli ini dah gitu kan ya Kak ya. Oh iya Jeng ya, berapa itu? Nah sudah mulai Kak disitulah panjang cerita. Metu jurus ya di situ ya. Metu, kalur ngidul, kanan kiri, depan belakang. Nah, kalau bapak kan lebih pendiam cenderungnya Kak ya. Mungkin ke teman-teman sekerjanya aja gitu. Karena memang dulu Mbak Ajeng ataupun juga suami ada basic marketing juga nggak sebelumnya? Kalau marketing Nggak ada ya? sebelumnya nggak ada sih Kak. Terbentuk dengan sendirinya Terbentuk tuh. dengan sendirinya karena lingkungan otodidak. Iya. Kita bisa lah pokoknya gitu, yakin aja.
Jadi artinya di sini memang perlu sekali banyak relasi juga ya. Membangun relasi itu ya bagaimana kita juga bersikap tuh. Dengan teman kita harus jangan malu-malu untuk nawarin gitu. Bener. Tapi kalau buat ke perusahaan mencoba partai besar sudah pernah tuh? Kalau partai besar sejauh ini belum sih Kak. Karena masih 3 bulan juga Karena ya. masih 3 bulan dan kemudian tenaga kerjanya juga belum ada ya kan ya. Sejauh ini kita cuman berdua. Kalau untuk partai besar sekitar 100 ke atas itu belum. Paling masih di bawah 100 Kak. Itu aja udah kewalahan ya. Itu aja udah kewalahan, apalagi mikirin waktunya ya Itu. Kak ya. Tapi kita berandai-andai sedikit nanti kalau ternyata udah semakin banyak makin banyak dan juga orderan partai besarnya juga sudah mulai berjalan begitu. Apakah ada rencana untuk penambahan tim lagi nih? Sangat Kak. Jadi kedepannya kita pengen beli mesin gitu kan ya Kak. Beli mesin untuk bikin bajunya, print Sendiri ya? mesin sendiri. Jadi kita produksi sendiri. Jadi kita bisa dalam partai besar juga kita bisa menerima orderan dalam jumlah besar yang akhirnya nanti bisa memenuhi Keinginan customer ya. customer. Efisiensinya waktunya juga lebih Bener, terjamin Kak. ya. Jadi nggak dihandle langsung sama saya sama suami, tapi nanti ada rekan-rekan yang mungkin Nah ini bisa membantu. Oke. Dan untuk targetnya itu berapa jangka waktu ke depan nih mudah-mudahan? Targetnya sih insya Allah 2 tahun ke depan Kak. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya Allah. Biasanya kalau Ajeng sama suami itu ada target kerja nggak gitu? Target kerja ada Kak. Jadi Lebih kemana tuh deadline-nya biasanya tuh? kalau dalam 1 bulan nih Kak misalnya, 1 bulan ini target kita sekian baju ya misalnya. Oke, target kita ada 50 baju, tapi ternyata bulan kemarin itu sudah dapat sekitar 60 baju. Oke. Alhamdulillah melampaui target gitu kan ya Kak. Terus bulan depan nih, Naikin lagi dikit. naikin lagi November nih, target kita 55 lah, jangan kebanyakan. Ya udahlah kita naikin lagi. Dan alhamdulillahnya tuh setiap bulan tuh ada kenaikan Oke, Kak. peningkatan tuh terasa ya mulai Terasa ya. Kak. Yang awalnya kita cuma pikir paling cuma 1-2 gitu ya kan pertama kali buka. Nggak nyangkanya persennya 3, 5, 4, 6 gitu kan ya lumayan ya Kak ya. Tapi kalau buat evaluasi sama suami ada nggak? Evaluasi sama suami palingan ada Kak. Kalau untuk evaluasi yang pertama itu nanti berarti besok kita harus mengerjakannya itu agak lebih cepet ya. Mungkin terus abis itu desainnya permintaan ibunya itu harus lebih fast respon. Kadang mungkin terkendala kita bekerja terus ke distract ada orderan kan balesnya replaynya lama ya Kak ya. Nah, jadi kita sebisa mungkin untuk fast respon sama si pelanggan gitu Supaya Kak. pelanggan juga ini ya cepat direspon tuh akan cepat juga ada transaksi di situ ya. Benar Kak. Dan kalau buat jenis kaos ini ada berapa jenis? Mungkin yang dibawa ini atau apa nih sebutannya kayak ada di sini cotton combat. cotton combat. 24S, 30S, ada juga dry fit Kak, itu macam-macam tergantung permintaan konsumen karena setiap kaos itu beda bahan, Beda harga. ketebalan itu beda harga. Ini kita tidak menyebutkan nominal untuk di kaos mengenai harganya affordable nggak? Kalau kaos itu tergantung sih Kak, kalau sablon itu kan tergantung berapa besarnya sablon, kemudian ketebalan kaosnya. Jadi nanti kita hitung berapa gitu ya. harganya. Jadi semakin banyak semakin murah juga. Semakin murah. Jadi kalau harga kita itu paling nggak nyampe maksimal tuh paling 100 sih Kak, nggak nyampe 100 ke atas gitu Kak. Nah ini untuk waktunya paling lama pemesanan itu sampai dia jadi itu berapa lama biasanya tuh? Pemesanan paling PO sekitar 2 hari, 2 2 sampai hari. 3 hari. Udah selesai. Udah selesai Udah itu, cepet Kak. ya itu ya. Dan mengenai bakso lagi nih kita kembali ke bakso. Oke. Kalau tadi di DNA Clothing udah ada catatan mengenai evaluasinya. Kalau di bakso ini kan dengan keluarga ini masih satu lingkungan gitu. Iya, masih satu lingkungan Kak. Tinggalnya. Jadi lebih gampang juga ya. Biasanya Ajeng kalau di situ lebih kemana nih untuk perannya di bakso? Saya kalau lagi libur itu pelayanan Kak. Oh, ikut layanin ikut ya. melayani. Kadang kan kalau orang-orang yang order itu kan pengennya cepet ya Kak ya. Orang lapar kan rese gitu kan. Jadi dia pengennya ayo Yang cepet-cepet cepet. gitu kan. Yang minumnya 5, baksonya 5 gitu kan ya. Oke. Ngakunya 2 ya. Nah, siap Bu, ditunggu ya Bu ya. Nah ditunggu, dateng Mbak ini nanti pesan lagi ya Mbak dibungkus. Rasanya tuh seneng Kak ya. Terus
dengan orderan yang banyak itu awalnya mungkin kewalahan, tapi Iya. lama-lama kesini tuh jadinya seneng gitu Kak. Apalagi di tempat bakso itu kebetulan ada kayak musik-musik gitu Kak, Oh bisa itu. karaoke. Jadi Oh iya ya. jadi kemarin tuh Jadi ada suasananya tuh bukan sekedar kayak warung bakso gerobakan gitu ya. bukan Kak. Jadi kayak homey gitu, kayak rumah nenek gitu ya Kak ya. Jadi di sebelah kanannya itu ada untuk karaoke. Jadi kemarin dipakai untuk ibu-ibu arisan Kak. Oh itu ya. Ibu-ibu arisan, anak-anak SD ulang tahun. Oh, bisa juga? Bisa juga Kak. Karena dengan harga yang mulai dari 10.000 itu bisa terjangkau Kak ya. Terjangkau sekali tuh. Untuk seluruh kalangan dan dengan merasa nyaman di situ makannya jadi kayak feel like home gitu. Kayak lebih nyaman gitu ya untuk yang datang ke sana tuh. Oke baik. Nah untuk apa lagi tuh di 2026 kan udah di depan mata tuh. Biasanya di awal tahun ini terutama untuk di Klating dulu ya, karena memang ini udah 3 tahun 3 bulan. Apakah dengan suami nanti ada kayak ikut pengajuan proposal apa gitu kepada instansi mungkin atau pihak-pihak mana gitu supaya nanti kan biasanya kalau di awal tahun tuh banyak yang ganti seragam tuh. Iya. Ada nggak rencana seperti itu untuk marketingnya? Kalau rencana ada sih Kak ya, gimana caranya kita bisa tembus nih tender gitu kan ya, maksudnya Iya Kak tender. ya. Rencananya ada, kalau memang sudah ada kita pengen beli mesin dulu nih Kak, awal-awal nih pengen beli mesin, pengen bisa produksi, akhirnya kita bisa masuk ke PT-PT gitu ya Kak ya. Terus harapannya di 2 tahun ini semoga bisa tercapai semua sih Kak. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau buat apa namanya itu penambahan tadi udah ya. Untuk alamatnya mungkin. Alamat, Ini kita melayani khusus online atau bisa datang ke tempat juga tuh? kita bisa melayani online dan juga Offline. datang ke tempat. Untuk tempatnya sendiri ada di Jalan Pertahanan Ujung. Oh sama ya. Ya, karena bakso itu di Pertahanan Ujung, di sebelah kanan ruko warna kuning, tulisan warna merah bakso Ibu Ajeng. Oh gitu. Iya, kalau di DNA itu kebetulan kita produksi di rumah kita sendiri Kak. Jadi mesin-mesinnya di situ semua, jadi made by order. Oke gitu ya. Dan silakan siapa yang pengen order ingat H-2. Iya, betul. Tapi kalau lagi banyak pesanan bagaimana tuh? Banyak Antri ya. pesanan, antrian. Tetap kita layani pokoknya Kak. Siapa tenang. dulu yang masuk itu dulu yang dikerjakan gitu. Betul sekali. Kalau untuk DP-nya ada juga nggak? Kalau DP minimal 30% Down Kak. payment-nya ya. 30%. 30% untuk DP jadinya. Nanti langsung kita eksekusi pembuatannya, selesai pengerjaan langsung kita kirimkan semua. Jadi pelayanannya bisa picisan, bisa juga lusinan. Bisa juga lusinan dalam jumlah partai besar. Untuk bakso apakah sama nih? Bisa online juga? Untuk bakso bisa online juga Kak. Kebetulan juga ini lagi proses pendaftaran kita ke marketplace ya Kak ya. Gitu. Terus sama teman-teman kadang kalau misalnya aja aku pesan ya 10 antar ke kantor gitu misalnya. Oke nanti digosenin aja ya gitu, bisa juga. Tapi Kak. kalau buat DNA clothing ini untuk jangka panjang ya? Iya jangka panjang. Jangka Kak. panjang artinya ini perlu kayak ada semacam untuk haki Iya. dan juga izin segala macam, itu bagaimana tuh untuk kedepannya? Untuk izin-izin ini kita lagi proses apa sih Kak, pembuatan gitu kan Iya. ya, karena kita masih bagaimana mempelajari dulu bikinnya gimana, caranya gimana gitu kan ya Kak. Nanti Menurut kedepannya Ajeng itu seberapa penting tuh? sangat penting sih Kak, karena apalagi namanya bisnis ya Kak ya, harus punya lembaga badan hukum yang Benar, yang apa sah. sih yang proper gitu ya, yang Proper. sah di mata negara. Karena itu akan menanami jiwa kepercayaan juga ya pasti. pelanggan terhadap kita gitu. Dengan demikian akan lebih banyak menjangkau calon pelanggan baru nantinya ke depan. Oke, baiklah kalau begitu. Ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen kita tanyakan, tapi 2 menit lagi kita akan menuju ke azan zuhur nih di kesempatan siang kali ini. Sebagai penutup mungkin apa yang pengen disampaikan untuk bakso sama DNA clothing? Ini kan 2 hal yang berbeda tuh. Betul sekali. Harapannya di bakso semoga semakin lancar, Amin. jaya dan pendapatan terus meningkat. Amin tuh. Kemudian untuk di DNA Clothing sama, semoga selalu banyak orderan. Customer yang sudah order akan order balik lagi. Akan kembali lagi. Dan kemudian
akan naik omsetnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang pengen pesen silakan ke Instagramnya apa tuh? Boleh, Instagramnya ada di Bakso Ibu Ajeng dan juga di DNA_clothing. Jadi gampang sekali tulisannya ya. Di sana ada updatean kontak person Betul, juga. ada update Atau pengen di share di sini? Boleh. Di mana tuh kontak Di personnya? kontak person saya boleh di 0898 220 9157. Oke, baiklah, terima kasih sekali lagi Ajeng. Pokoknya kita doain dua usahanya ini akan terus berkembang dan juga membuka banyak cabang dan bisa membuka peluang lowongan kerja juga ya. Amin ya untuk rabbal masyarakat alamin. yang ada di Palembang. Oke, baik, dan sekali lagi Mance Bice terima kasih untuk yang sudah menyimak obrolan kami selama kurang lebih berapa menit ke belakang ya, dengan tadi topik yang begitu sangat menginspirasi. Mudah-mudahan juga ada banyak sisi positif yang bisa diambil Mance Bice yang terkhusus pengen memulai giat usahanya di bidang UMKM, yaitu makanan dan juga clothing tadi. Kami harus berpisah, jangan lupa nantikan kembali obrolan UMKM yang hadir saban harinya di Format FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, di jam dan juga frekuensi yang sama. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur, kita masih bersama perempat RRI Pangan di Sriwijaya Siang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.